Anda, dia adalah Allah Anda, karena dia dikatakan kita jali Allah. Ya. Jadi kalau Yesus dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bicara tentang kesatuan Allah yang memiliki firman yang satu. Karena Yesus mengatakan sebelum dunia ada, aku ada. Di dalam Yohanes 17 ayat 5, itu clear. Lalu kalau yang bicara tentang antikristus, itu dikatakan yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, telah datang sebagai manusia. Lalu sebelumnya apa? Berarti sebelumnya kan dia ya yang ilahi itu, bicara tentang hakikatnya dia sebagai sang firman itu, atau sang logos itu, atau hologos. Nah ini orang Kristen gampang memahami yang begitu. Anda jelaskan bagaimana Allahmu di dalam hadis qudsi mengatakan aku tidak akan menciptakan alam semesta kalau bukan karena engkau Muhammad. Kok bergantung kepada Muhammad? Kok Allah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Muhammad? Gak nyambung lagi nih. Jadi dia minta memaksakan saya untuk menjawab dia, sedangkan dia tidak menjawab. Yohanes 5 nomor 26. Dia tidak menjawab semua apa yang saya katakan. Kamu bisa nggak pakai data? Dia mau tinggal kelas. Dengarkan, saya mau pakai data ini. Saya dari tadi sebutin data, kalian kuliah Pak. Buka aja. Pertama dia katakan bahwa umat Islam menyembah Nabi Muhammad tapi tidak punya dalil. Surat Al-Ahzab ayat 40, pasang kupingmu, ini data. Surat Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, Muhammad itu bukanlah bapa di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, bukan Tuhan. Jadi Anda ini ya kan ketika berdebat menggunakan kebencian, tidak menggunakan dalil, ambruk semua. Yang kedua, kau mengatakan Tuhan orang Islam menyesatkan. Betul, Allah itu maha memberikan hidayah, maha menyesatkan orang karena dia memiliki hak prerogatif. Dia sang penguasa, apapun yang dia lakukan atas kehendak dia itu urusan dia. Sama seperti dalam kitabmu Tesalonika 2 nomor 11, data lagi saya bawa. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Tuhanmu juga mendatangkan kesesatan. Kenapa? Karena kau nggak ngaca, sibuk belajar Al-Quran, hadis, udah nggak pintar-pintar belajar Al-Quran dan hadis, dia nggak tahu kalau Tuhannya dalam Alkitab juga menyesatkan. Yang lebih parah lagi, Tuhanmu itu menipu. Dalam Yeskiel 14 nomor 9, ditipu semua, tipu muslihat. Jadi di mana Anda mengatakan umat Islam menyembah baginda Nabi Muhammad SAW? Soal ars, Imam Malik berkata kepada seorang muridnya yang berkata, ya Imam Malik, apakah Allah punya tempat duduk? Lalu apa kata Imam Malik kepada muridnya? Imam Malik berkata kepada muridnya, ya muridku, soal manusia memiliki tempat duduk kita tahu. Soal Allah menciptakan arsnya bukan berarti Allah punya tempat duduk. Itu menunjukkan bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar, bukan Tuhan yang menjadi manusia mati di tiang salib. Lalu Anda memelintirkan bahwa sejak kapan saya bilang Yesus itu satu dengan Bapa? Anda tadi sudah mengatakan bahwa firman itu satu dengan Bapa. Firman itu Yesus. Pada mulanya firman, 1 Yohanes 1 nomor 14. Firman itu menjadi manusia. Manusia namanya siapa? Yesus. Tuhan bukan Tuhan, disembah tidak disembah. Satu tidak dengan Bapa, satu. Karena kau menggunakan dalil Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu, berarti coret Yohanes 5 nomor 26. Coret itu Yohanes 5 nomor 26. Kenapa kau nggak berani jawab Yohanes 5 nomor 26? Kenapa harus tinggal kelas terus menetap mentok di batu, salib? Udah lewat kita, udah lewat. Salib itu ajaran pagan, ya kan? Yang disembah oleh Mesir kuno. Jadi nggak usah dibahas lagi. Kalau kau nggak mampu menjawab, ya silakan, itu urusanmu. Oke bro, thank you. Silahkan Kiamat. Datanya bentar. Jadi memang repot disuruh solu kepada Muhammad atasnya dan mohonkan keselamatan. Jadi supaya karena nabimu tuh nggak selamat, nabimu tuh di neraka. Dan at least yang mendoakan itu Allahmu. Tentang dosa-dosa di Yerusalem, kau
bilang orang Kristen itu nipu. Yang nipu tuh Allahmu, surat 3 ayat 54 deh. Potong leher saya kalau Allahmu bukan penipu daya di situ. Nih, ini kayak nyambung. Ini orang-orang yang memfitnah kok, jadi kau bilang Tuhan menipu. Baca ayatnya, Dek. Jangan kau bikin kotoran terus dari tadi, dibersihin terus, ditaruh ke mulutmu terus. Ya. Lalu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 ini kan yang menurutmu Allah mendatangkan kesesatan. Dalam pemahaman perjanjian lama, ketika roh Allah itu keluar dari orang itu, artinya di situ Allah membiarkan orang itu untuk sesat. Karena apa? Karena di sini konteksnya itu adalah nabi-nabi palsu, ya. Mereka durhaka kepada Yesus Kristus. Dan disitulah Allah itu ketika dikatakan menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampunan, maka ya dia akan binasa. Itu yang dimaksud dalam bahasa ini, ya. Jadi Allah mendatangkan kesesatan karena Allah sudah tidak menghendaki orang-orang atau nabi-nabi palsu itu seperti Muhammad nih. Muhammad itu di neraka pasti itu, karena Muhammad mengajarkan untuk bunuh orang dikasih pahala di dalam Bukhari 4669 gitu ya. Jadi ketika Anda mengatakan oh itu artinya itu berkuasa, itu di mana bro? Artinya duduk itu berkuasa. Jangan kau takwil itu. Orang Wahabi itu bertentangan dengan orang Asy'ari. Begitu juga kemudian orang-orang Thank you Kiamat, God bless you. Ya silakan apologet. Jadi begini ya, dia memaksakan saya untuk menjawab padahal saya sudah jawab. Tapi ketika dibahas dalilnya Yohanes 5 nomor 6 tidak mampu menjawab. Ya kan, tidak mampu menjawab. Terus dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad masuk neraka tapi tidak punya dalil. Umat Islam menyembah Nabi Muhammad tapi tidak punya dalil. Lalu gimana mau diskusi? Dalilmu apa? Di mana Nabi Muhammad masuk neraka? Di mana kami menyembah Nabi Muhammad? Yang lebih anehnya lagi, kita lagi bahas ketuhanan, dia larinya ke Nabi. Ini diibaratkan dia mengatakan bahwa Tuhannya itu sederajat dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Kenapa takut? Larinya berlindung di Nabi Muhammad. Dengarkan, yang masuk neraka itu Tuhanmu. Saya pakai dalil Matius 5 nomor 22. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Dalam Matius 23 nomor 17, hai kamu orang-orang bodoh, kamu yang bodoh yang buta. Yesus mengatain orang bodoh, berarti Yesus masuk dalam neraka. Karena dalam Matius 5 nomor 22, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata Yesus sudah mengatakan orang bodoh. Dalam Matius 23 nomor 17, hai kamu orang-orang bodoh. Makanya kiamat jadi bodoh. Bahkan diperkuat oleh nabi-nabi palsunya dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Kiamat bodoh karena Kristus. Bahkan juga diperkuat dalam Yeremia 4 nomor 22, umatku begitu bodoh. Ya kalian ini umat bodoh. Lalu dia katakan yang kedua, Nabi Muhammad itu nabi-nabi palsu, tapi nggak nunjukin dalil. Saya ajarin kamu cara membuktikan bahwa nabi-nabi palsu. Paulus yang kalian menjadikan rasul ini adalah nabi-nabi palsu yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Dalam Matius 7 nomor 15, hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang seperti domba, padahal mereka seperti serigala yang buas. Lalu dipertegas oleh Yesus dalam Matius 16 nomor 6. Yesus berkata kepada mereka, berhati-hatilah terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Lalu siapakah orang Farisi itu? Siapa orang Farisi itu? Ternyata Paulus sudah mengaku. Kisah para Rasul 23 nomor 6, terdapat juga dalam Filipi 3 nomor 5. Paulus berkata, akulah orang Farisi dari sekte Nasrani. Terbukti bahwa nabi kalian ini Paulus adalah nabi palsu yang kalian imani sebagai panutan, yang mentuhankan Yesus. Padahal Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Muncul Paulus, baru Paulus mengaku dia sebagai Tuhan. Bahkan harus mati dulu baru jadi Tuhan. Dalam Roma 14 nomor 9, dengan matinya Yesus di tiang salib supaya ia menjadi Tuhan. Lebih parahnya lagi biadabnya Paulus, dia menjadikan Yesus sebagai korban. Kalau dalam Islam sapi, kalau dalam Kristen Paulus menjadikan Yesus sebagai korban yang harum dalam Theos, yaitu dalam Efesus 5 nomor 2. Yesus dijadikan korban yang harum kepada Theos. Pertanyaannya, di mana Allah Abraham mempersembahkan darah manusia di tiang salib? Oke bro, sudah bro, selesai. Bos, jadikan saya moderator bos. Oke ya, ini lihat teman-teman akan melihat difference-nya, mana yang membedakan orang yang berpendidikan sama enggak ya.
Jadi di dalam Matius 5 ayat 22 di sini dikatakan gini, tetapi aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri nih yang ngomong, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata Yohanes 17 ayat 5 dan seterusnya.